Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusta Putri Ningrum dari kelas 25 yang akan menjelaskan tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Penjajahan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia Kedua merupakan satu di antara periode bersejarah yang meninggalkan dampak yang mendalam dan beragam. Jepang kali pertama tiba di Indonesia mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Kedatangan Jepang tidak terlepas dari Perang Asia Timur Raya. Pasca mereka menyatakan perang terhadap Jepang. Lalu, apa saja dampaknya? 1. Dampak bidang politik. Sejak awal kedudukan Jepang yang ada di Indonesia, Jepang melarang segala aktivitas politik seperti organisasi politik, organisasi sosial, maupun organisasi keagamaan, serta mengganti organisasi tersebut dengan organisasi bentukan dari Jepang. Satu-satunya organisasi yang tidak dibubarkan adalah Majelis Islam ala Indonesia yang telah berdiri sejak masa Hindia Belanda. Saat itu hak asasi manusia pada masa pendudukan Jepang nyaris tidak berlaku. Berikut hal yang dapat dilakukan Jepang untuk menarik simpati penduduk bangsa Indonesia. Yang pertama, mendorong bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Yang kedua, membentuk kerjasama dengan tokoh nasionalis melakukan gerakan 3A. Yang ketiga, membentuk organisasi pusat tenaga rakyat dan menempatkan 4 serangkai yaitu Soekarno-Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansur sebagai pemimpinnya. 2. Dampak di bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, kebijakan Jepang secara umum sama dengan negara imperialis lainnya. Melalui semboyan negara makmur, militer kuat, Jepang memiliki tujuan menjadikan Indonesia sebagai satu di antara basis militer serta wilayah industri. Untuk itu, Jepang mengeksploitasi segala sumber daya yang tersedia untuk kepentingan perang. Hal ini terlihat dari hal-hal berikut ini. Yang satu, menyita aset-aset ekonomi yang penting. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan seperti teh, kopi, karet, dan tebu. Kemudian, yang kedua, melakukan pengawasan ketat dalam bidang ekonomi. Seperti Jepang mengawasi secara ketat kegiatan ekonomi. Sanksi berat dilakukan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Yang ketiga, setoran wajib. Romusa menyorot harga pangan dan kelaparan, serta terdesak memanasnya keadaan perang di tahun 1944. Jepang melalui Jawa Hokkaido menginstruksikan kepada rakyat untuk menyerang bahan makan sebanyak 30% untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa, dan 40% untuk hak miliknya. Yang ketiga, dampak di bidang sosial. Selain perekonomian yang terpuruk akibat ekonomi perang Jepang, penggerahan tenaga kerja melalui Romusa juga berdampak negatif pada perkembangan sosial masyarakat Indonesia. Selain Romusa juga diterapkan Jugun Ianfu, yaitu merekrut para perempuan untuk jadikan penghibur bagi tentara Jepang.